BI segera mengeluarkan aturan pelonggaran uang muka kredit kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Lalu seberapa besar potensi peningkatan kredit lewat revisi aturan KPR itu terhadap industri properti? Kita akan bahasnya bersama Ketua Umum REI, Pak Edi Husi, melalui sambungan telepon. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Edi, ini kan kemudian ada upaya dari BI untuk segera menerbitkan loan to value untuk kepemilikan uang muka kepemilikan rumah, dan di mana kita tahu bahwa BI sendiri akan menurunkan DP pembelian rumah dari 20% menjadi 10%. Apakah ini kemudian bisa membangkitkan kembali gairah properti, Pak? Ya, memang terakhir ini kita ada mendengar bahwa ada rencana BI untuk menurunkan LTV. Dan tadinya 70 dan 50 atau mukanya 30, 40, 50% menjadi katanya 10%. Nah, memang ini sangat membantu dalam kondisi yang sekarang ini lagi agak menurun. Ya. Tentunya kalau ada kebijakan ini dijalankan, ya tentu ini merupakan suatu dorongan pemerintah terhadap lesunya sektor properti belakangan. Baik, ini akan kemudian berkontribusi kepada peningkatan di sektor properti ini berapa persen, Pak? Artinya berapa persen sebenarnya LTV ini kemudian mempengaruhi kinerja ataupun juga peningkatan di sektor properti, Pak? Begini, sekarang ini kita masih mengalami suku bunga yang masih tinggi. Jadi kalaupun LTV ini direvisi, berapa besar pengaruh terhadap penjualan setelah LTV ini direvisi, memang kami belum membuat suatu kajian atau prediksi, karena mengingat kondisi sekarang ini masih dalam kondisi yang sedikit melemah. Namun kita yakin itu pasti akan ada perubahan, peningkatan gitu. Cuman seberapa besar itu yang kami belum bisa sampaikan sekarang gitu. Baik, Pak, dengan pelonggaran LTV yang diberikan oleh BI ini kemudian, Pak, apakah ini Bapak artinya optimistis ini bisa meningkatkan sektor properti di tengah kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang cenderung melemah dan juga daya beli masyarakat kita yang memang masih mengikuti sejumlah kebijakan dari pemerintah, salah satunya mengenai harga bahan bakar juga, begitu, Pak? Ya, itu pasti bisa. Jadi kondisi melemah ini memang kita sebagai pengusaha memang berharap adanya kebijakan atau stimulus dari pemerintah, apapun itu bentuknya, kalau kita yakin akan sangat membantu. Karena memang dalam kondisi yang sekarang agak lemah ini, memang mau tidak mau kita berharap ada stimulus tersebut. Baik, Pak Edi, kalau kemudian itu tadi kemudahan yang diberikan oleh Bank Indonesia sendiri. Tapi Pak Edi, untuk ketersediaan properti kita sebenarnya untuk saat ini memang cukup banyak kemudian atau lebih banyak permintaan yang ada, Pak? Kalau kita lihat properti yang menengah atas sekarang ini memang boleh dikatakan penjualan itu melambat. Di kuartal 1 kemarin itu kita ada penurunan pelambatan sekitar 40% ya. Jadi memang ini angka yang cukup besar. Namun ini kita juga melihat kita tidak bisa memprediksi ini berapa lama, tapi kita lihat mungkin ini kalau nantinya ada berbagai stimulus ataupun program pemerintah dijalankan, contohnya seperti infrastruktur dan program 1 juta rumah dan lain-lain, dan apalagi dengan ada bantu revisi LTV, tentu ini akan membantu. Baik, Pak, kemudian yang dikhawatirkan juga terkadang adalah apabila kemudian kredit pemilikan rumah ini kemudian diturunkan, ada anggapan bahwa kita bisa menghadapi yang namanya bubble. Apakah mungkin kekhawatiran itu bisa terjadi, Pak? Atau dari sektor properti sendiri sebenarnya sudah bisa menerka dan kemudian memiliki solusi untuk itu? Tidak, di mana dengan perlakuan LTV
LTV pada tahun 2013 sampai sekarang ini sedikit banyak sudah mengerem namanya overheating ya, harganya yang dianggap kenaikannya cukup cepat. Tapi kalau bubble menurut kita masih tidak. Nah, dengan kenaikan harga cukup cepat yang beberapa waktu lalu sudah terrem atau terkontrol belakangan ini dengan harga yang cukup stabil. Sekarang harga menurut kita justru bukannya menaik ya, tapi kalau di kita melihat itu menurun. Kenapa? Kenaikannya hari ini itu akibat daripada material kita yang naik maupun UMK dan lain-lain sebagainya. Itu juga akibat dari nilai tukar dolar yang terus naik. Okay. Nah, jadi sebenarnya kenaikan itu akibat daripada pengaruh tadi itu, bukan pengembang yang menaikkan harganya gitu. Oke, berarti kemudian kekhawatiran bahwa selama ini kan BI kemudian meningkatkan loan to value-nya karena dikhawatirkan adalah para pengembang kemudian seenaknya memberikan harga tinggi begitu, sehingga agak sulit kemudian bagi para consumer atau juga pembeli untuk membeli produk properti sendiri. Artinya itu tidak benar sama sekali ya Pak ya? Bukan tidak benar. Jadi BI melakukan itu yang saya tadi bilang pada tahun 2013 akhir sampai sekarang itu sedikit banyak membantu mengontrol harga ini tidak terlalu cepat ada pergeseran gitu. Tapi bukan arti kata sekarang kalau LTV ini direview kembali terus harganya akan naik. Saya rasa tidak. Sekarang ini bisa jual saja sudah syukur. Jadi tidak mungkin pengembang masih bisa berani menaikin harga. Jadi pengembang akan lebih banyak mengejar cash flow ketimbang mengejar profit gitu loh. Berarti kemudian meskipun loan to value ini ataupun juga DP kepemilikan rumah ini diturunkan Pak, bisa dijamin kemudian harga properti bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi begitu ya Pak ya? Ya, kalau dalam kondisi ini kita yakin tidak lah. Tapi yang penting sekarang ini kan baru wacana BI ya. Kita harap ini benar-benar menjadi terrealisasi lah gitu lah. Okay. Soalnya ini juga belum direalisasikan begitu Pak ya? Direalisasikan ya. Baik, Pak Edi, ini kan rencananya memang Bank Indonesia akan merealisasikannya pada bulan Juni nanti. Kalau memang itu direalisasikan Pak, kira-kira kita bisa melihat geliat pertumbuhan properti itu hasilnya apakah selang beberapa bulan ataukah itu harus menunggu tahunan begitu Pak? Nah, itu akan bisa pengaruh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, tapi tentunya ekonomi program lain itu juga penting untuk mendorong agar daya beli masyarakat ini bisa naik gitu. Apa Pak? Halo? Iya Pak Hedi? Iya. Iya, artinya dibutuhkan program lain kemudian juga untuk mensupport peningkatan properti. Program seperti apa misalnya Pak? Yang tadi saya bilang itu yang seperti infrastruktur. Kan banyak program pemerintah yang akan segera dijalankan. Oke. Sektor pembangunan. Baik. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di Money Report. Kita harapkan kemudian upaya yang dilakukan Bank Indonesia ini bisa membantu peningkatan sektor properti kita, dan kita berharap agar masyarakat kita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh rumah sebagai tempat tinggal. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung.